Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah merupakan suatu pemantapan yang ini diuraikan oleh Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad dengan judul Jalan Menuju Taqwa. Ini diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmo Suwito. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada 3 tingkatan ilmu atau keyakinan, yaitu yang pertama ilmu yakin, keyakinan berdasarkan ilmu. Ini adalah keyakinan dasar setiap manusia. Kemudian pada tingkatan madya atau tingkatan yang kedua yaitu ainul yakin, yaitu keyakinan yang didasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau panca indera yang lainnya. Yang kemudian ketiga atau tingkatan yang tertinggi adalah hakul yakin. Hakul yakin adalah keyakinan yang sebenar-benarnya, yang didasarkan pada pengalamannya sendiri. Misalnya dengan melihat kepulan asap yang keluar dari suatu tempat yang terlihat dari kejauhan, orang yakin dan berkesimpulan bahwa di tempat yang agak jauh atau yang jauh itu ada api yang menyala. Keyakinan ini dalam kategori tingkat awal. Dalam kategori tingkat awal yang disebut sebagai tingkatan ilmu yakin, dan ini dimiliki oleh setiap orang. Tetapi bila orang itu melihat api dengan mata kepalanya sendiri, bahwa di suatu tempat itu ada api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, keyakinannya itu ada pada tingkatan ilmu yakin. Kemudian ainul yakin, yaitu ilmu yakin yang tingkat madya. Tingkat yang kedua yang disebut sebagai ainul yakin, yaitu keyakinan yang didasarkan pada penglihatannya, pada pendengarannya, atau pada panca inderanya yang lain. Kemudian tingkatan keyakinan yang paling tinggi adalah yang disebut sebagai keyakinan hakul yakin. Hakul yakin ini adalah keyakinan yang paling tinggi, yang paling utama. Suatu misal atau contoh dengan setelah melihat api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, dia memasukkan tangannya ke dalam api itu
maka orang itu merasakan panasnya jilatan api, bahkan tangannya melepuh, bahkan terbakar, merasakan panasnya api itu. Lalu dengan demikian orang itu merasa yakin adanya api itu, yang api itu rasanya panas, membakar. Sungguh rugi orang yang tidak bisa mencapai dari antara ketiganya itu. Orang akan merasa dan bersungguh-sungguh merugi bila tidak bisa mencapai di antara ketiga-tiganya itu. Orang yang tidak dapat mencapai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ia terjerat di dalam taklid buta, taklid yang membuta tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran suci, surat Al-Ankabut surat nomor 29 ayatnya 69. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina jahadhu wajadhu winalanahdi yanahum subulana. Artinya orang-orang yang berjuang di jalan kami pasti akan menunjukkan kepada mereka jalan kami. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya manusia di dalam sholatnya menaruh perhatian khusus pada doa yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Artinya bismillahirrahmanirrahim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus atau jalan yang benar. Manusia hendaknya mempunyai harapan agar termasuk orang-orang yang meningkat dan memperoleh pengetahuan yang dalam, pengetahuan yang mendalam. Jangan sampai keluar dari dunia ini dalam keadaan yang buta, artinya tidak memiliki pengetahuan atau tidak memiliki keyakinan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran suci surat Bani Israel surat nomor 17 ayatnya 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati. Artinya bismillahirrahmanirrahim, barang siapa di antara, saya ulangi lagi, barang siapa di dunia ini buta, maka ia di akhirat akan buta juga. Maksudnya untuk menyaksikan kehidupan akhirat kelak, kita harus dapat memperoleh mata dari dunia ini.
dapat memperoleh penglihatan di dunia ini untuk merasakan kehidupan di akhirat kelak. Persiapan indera dari dunia ini. Mungkinkah ada yang beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dan tidak memenuhinya? Yang dimaksud buta adalah kosong dari pengetahuan rohani dan kelezatan rohani. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak sedikit orang yang disebut sebagai muslim hanya karena ia lahir dari keluarga muslim. Seperti halnya seseorang menjadi Kristen karena ia lahir dari keluarga Kristen. Hal ini yang sering memunculkan orang taklid buta. Inilah sebabnya tidak menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghormati Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak menghormati Al-Quranul Karim. Ia juga tidak begitu mencintai agamanya. Ia adalah termasuk orang-orang yang merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akhirkan sekian dulu kajian kali ini dan kita sambung pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.